Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi madadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari darani, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Aqallul haidhi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu khamsata asyara yauman bilayaliha. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Al-Fakir bisa memutolaah kembali kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah juga pembahasan masalah toharoh hampir selesai ya. Tapi toharoh menurut madhab Syafi'iyah. Jika memang ingin lebih luas, bisa mempelajari kitab-kitab yang lebih besar ya, yang lebih tebal, yang biasanya di sana ada disebutkan juga dalil-dalilnya ya. Seperti kitab Kifayatul Akhyar ya, Bajuri ya, Muhadzab ya, Tuhfatul Tullab dan yang lain-lain ya, kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah. Namun demikian bukan berarti Al-Fakir membatasi ya, hanya mempelajari kitab-kitab madhab Syafi'iyah ya. Bisa juga kita melanjutkan untuk mempelajari kitab-kitab qaul-qaul dari mazhabul arba'ah, yakni mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali. Dengan harapan pemahaman kita lebih luas, kemudian lebih toleran, tidak mudah menyalahkan ketika melihat ya fenomena atau perilaku keagamaan umat Islam yang lain, khususnya masalah ibadah. Kami pribadi khususnya dalam masalah ibadah ya, lebih banyak mencukupkan terhadap mazhab Syafi'iyah ya. Meskipun demikian juga terkadang menambah juga dari mazhab-mazhab madzhabul arba'ah, karena memang masalah fikih, khususnya masalah fikih ibadah ya, masalah fikih ibadah itu tidak banyak mengalami perubahan ya, menurut Al-Fakir ya. Tidak banyak mengalami perubahan ya. Untuk yang muamalah tetap menggunakan kitab-kitab madzhabul arba'ah mungkin sebagai acuan, juga bisa
ditambah dengan fikih-fikih kontemporer, karena memang masalah muamalah itu berkembang ya. Meskipun sebenarnya yang berkembang itu bukan agamanya, yang berkembang itu adalah alamnya. Ya, karena agama Islam itu sebenarnya sudah sempurna sejak diturunkan ayat Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Jadi yang berkembang itu zamannya ya, dan alamnya, bukan agamanya. Akan tetapi dalam Islam ya, menanggapi perkembangan zaman itu banyak sekali ayat-ayat ya, atau kaidah-kaidah yang bisa menjawab persoalan-persoalan baru ya, persoalan-persoalan baru yang muncul di era kekinian ya, di era kekinian. Seperti kaidah fikih ya, seperti misalnya ada kaidah al-hukmu yaduru ya, ma'ilatihi wujudan wa adaman misalnya. Kemudian ada kaidah ad-darurat tubihul mahdurat dan seterusnya. Jadi kaidah-kaidah yang semacam itu bisa digunakan untuk mengatasi ya perubahan-perubahan zaman ya. Karena memang agama Islam itu sholihun likulli zaman wa makan. Jadi relevan di tiap zaman dan tempat. Baik, pada malam hari ini akan membahas terkait masalah haid ya. Jadi haid itu dalam sabda Nabi disebutkan ya, kepada Sayyidati Aisyah ya, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi haid itu merupakan fenomena yang menjadi tabiat perempuan ya, yang ditetapkan oleh Allah kepada perempuan-perempuan keturunan Nabi Adam, ini kaum Hawa. Meskipun ada juga yang tidak mengalami haid ya, seperti Sayyidati Fatimah, kemudian Sayyidati Maryam ya. Beliau-beliau itu dalam riwayat tidak mengalami haid. Jadi haid itu memang salah satu darah yang keluar dari rahim perempuan ya, dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal ya. Ada waktu-waktu tertentu ya, bukan karena sakit ya. Sakit di sini bukan berarti sakit mah atau sakit kanker, bukan, tapi sakit di bagian rahimnya ya. Ketika darah keluar dalam keadaan sakit semacam itu, yang keluar dari pangkal rahimnya, itu darah istihadah namanya. Sehingga perempuan itu ya, ada 3 darah ya, yang keluar dari rahim perempuan ya. Yang pertama darah haid ya, yang kedua darah nifas, dan yang ketiga darah istihadah. Sebelum masuk pada kitab ini ya, jadi darah haid itu memiliki karakteristik tersendiri. Di pembahasan ini kita akan mengkaji ya, bagaimana sebenarnya karakteristik darah haid ya. Jadi ciri-ciri dari darah haid itu seperti apa ya. Jadi darah haid itu memiliki 5 warna. Kalau menurut Syafi'iyah itu memiliki 5 warna ya. Ada kalanya berwarna hitam, itu yang paling kuat. Kemudian berwarna merah, kemudian berwarna merah agak kecoklatan, kemudian berwarna kuning ya. Kemudian berwarna keruh ya, antara putih dan hitam ya. Itu warna haid. Kemudian yang kedua sifat darah ya. Sifat darah haid itu ada kalanya yang paling kuat itu kental sekaligus berbau busuk, itu yang paling kuat. Kemudian yang kedua kental saja,
Yang ketiga, berbau busuk saja. Yang keempat, tidak kental dan tidak busuk. Itu sifat-sifat darah. Jadi pengetahuan tentang warna darah dan sifat kuat lemahnya darah ini nanti akan berguna ketika ada seorang perempuan mengalami istihadah. Sehingga penting ya khususnya bagi perempuan untuk belajar ya. Jadi bereksperimen memahami warna-warna darah haid ya. Kemudian sifat-sifat darah haid juga. Kemudian juga waktu haidnya itu sejak tanggal berapa misalnya, waktu haidnya. Kemudian kebiasaannya itu haidnya berapa hari. Ini penting untuk diingat ya. Sehingga dalam suatu saat ketika mengalami istihadah tidak kebingungan ya, tidak kebingungan seperti itu. Jadi darah haid ini kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan peristiwa datang bulan atau menstruasi datang bulan. Kenapa disebut datang bulan? Kok bukan datang tahun atau datang hari ya? Karena memang darah haid ini ya secara alamiah akan datang ya, mendatangi seorang perempuan tiap-tiap bulan. Jadi biasanya itu darah haid datang tiap-tiap bulan. Sehingga disebut datang bulan ya. Atau juga dari sini juga bisa kita pahami karena darah haid ini sering disebut dengan datang bulan, sehingga menghitungnya pun dengan kalender hijriah yang perhitungannya itu didasarkan terhadap perputaran rembulan ya, pada perputaran rembulan. Jadi menggunakan bulan-bulan hijriah mulai dari bulan Muharram, Safar ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya ya. Jadi yang digunakan untuk menghitung itu kalender hijriah, sehingga bagi perempuan itu ya dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka berhati-hati agar bisa beribadah kepada Allah dengan baik, alangkah baiknya jika memiliki kalender hijriah secara khusus ya. Kalender hijriah secara khusus ya. Untuk mengantisipasi ya, agar nanti ketika istihadah tidak menjadi mutahayyirah. Jadi seperti itu. Baik, faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Aqallul haidi, adapun paling sedikitnya masa haid, yaumun ialah satu hari, walailatun dan satu malam. Walailatun dan satu malam. Jadi menurut musannif ya, walaupun ketentuan ini ada yang disandarkan kepada hadis, juga berdasarkan istiqra'nya Imam Syafi'i, penelitiannya Imam Syafi'i. Jadi paling sedikitnya darah haid itu satu hari satu malam. Artinya darah haid itu keluar selama 24 jam. Jadi selama 24 jam. Dalam penjelasan Imam Nawawi ya, jadi untuk menghitung itu misalnya 24 jam ya. Jadi paling sedikitnya darah haid itu satu hari satu malam, 24 jam. Tiap-tiap jam ada 15 tingkatan atau 15 tingkatan. Per 15 tingkatan itu ada 4 menit. Jadi ada 4 bagian. Ada 4 bagian. Jadi seperti itu. Jadi per jamnya itu ya, jadi per menitnya. Jadi setiap per menitnya 4 menit dibagi 4 ya. Sama dengan 1 menit. Jadi tiap-tiap 1 menit itu harus keluar. Jadi tiap-tiap menit itu harus keluar. Minimal per menitnya itu keluar 1 kali. Ya. Keluar 1 kali
bukan berarti 1 menit harus keluar terus gitu ya. Tapi apa ya, bihasbi qiraati suratil ikhlas. Jadi sekadar membaca surat al-ikhlas gitu dalam kitab Nihayatul Izzan itu. Dalam kitab Nihayatul Izzan itu sekadar membaca surat al-ikhlas 1 kali ya. Jadi sekadar membaca surat al-ikhlas 1 kali. Ya, pendapat yang lain itu sekadar membaca surat al-ikhlas 3 kali ya. Mungkin kalau membaca al-ikhlas itu kan sekitar 4 detik ya, sekitar 4 kali 3 ya 12 detik kalau ikut pendapat yang qil. Kalau cuma ikut pendapat yang cukup 1 surat al-ikhlas berarti ya sekitar 4 detik kalau baca al-ikhlas cepat ya. Jadi tiap menitnya itu keluar 4 detik gitu. Tiap menitnya keluar 4 detik gitu. Jadi dalam 60 menit ya keluar berapa detik. Jadi seperti itu. Jadi ya sebenarnya keluar selama 24 jam itu bisa terus menerus, bisa terputus-putus ya. Sebenarnya ya terus menerus. Cara mengetahuinya itu dengan memasukkan kapas jika ke dalam rahim perempuan itu. Jadi kalau dimasukkan memasukkan kapas ke dalam rahimnya itu, sekiranya kapas itu terus basah dengan darah, berarti itu dianggap keluar. Jadi dengan dimasukkan kapas ke dalam rahimnya itu ya, ke dalam rahimnya itu, sekiranya masih terus basah dengan darah, berarti itu keluar. Seperti itu. Jadi itu paling sedikitnya masa haid 24 jam. Jadi jika misalnya ya, dalam bulan Muharram misalnya keluar darah haid tidak sampai 24 jam dalam bulan Muharram misalnya, maka maka darah tersebut bukan darah haid tapi darah istihadah. 24 jam ini juga tidak harus keluar pada hari itu juga. 24 jam ini bisa dicicil. Yang penting tidak sampai melebihi 15 hari ya, bisa beransur-ansur gitu. Misalnya haid tanggal 1 Muharram hari Kamis misalnya, haid tanggal 1 Muharram pada hari Kamis. Pada hari Kamis itu hanya keluar 5 jam misalnya. Kemudian Rabunya tidak keluar, putus. Kemudian Kamis Jumatnya putus. Kemudian Sabtunya keluar lagi 6 jam, sudah 11 jam. Sabtunya keluar lagi 5 jam, sudah 16 jam. Kemudian Minggunya keluar lagi misalnya 7 jam misalnya, sudah 23 jam. Seninnya keluar lagi 3 jam, sudah 24. Sudah ya begitu. Jadi keluarnya itu biasanya ya ada yang deres, ada yang tidak deres gitu ya. Artinya ada yang deras, ada yang tidak deras gitu. Sehingga kan harus pakai pembalut gitu ya. Biasanya ketika keluar itu perutnya itu ya menurut perempuan ya. Saya nggak tahu, menurut ya, saya tanya-tanya ke perempuan itu yang mahram itu sakit ya. Jadi ketika keluar darah haid itu ya ada yang panas ya, terasa nyeri di perutnya itu, terasa nyeri gitu. Seperti itu. Wataruhu, dan adapun paling banyaknya haid ya, khamsata asyara ialah 15 yauman harinya. Jadi khamsata asyar itu meskipun mahalnya mahal rofa jadi khobar, tapi khusus adat tarkib adat ya, tarkib adat ya, dari angka 11 sampai 19 itu mabni fathah, kecuali angka 12 itu
mengikuti i'rabnya. Jadi khamsata asyarah. Jadi paling banyaknya masa haid itu 15 hari. Itu kalau dalam Syafi'iyah. Jadi seperti itu. Kalau dalam Hanafiyah itu 10 hari. Dalam Hanafiyah itu 10 hari. Jadi kalau dalam Syafi'iyah itu 15 hari. Yang penting misalnya tanggal 1 haid, kemudian sampai keluar terus menerus sampai tanggal 15. Tanggal 16 sudah suci. Nah, itu 1 sampai 15 itu disebut darah haid. Jadi seperti itu. Tapi kalau sudah haidnya sudah melebihi 15 hari, 16 hari misalnya, itu bukan darah haid, ya, tapi itu darah istihadah. Ya. Yang mana yang istihadah lah nanti itu pada pembahasan mulai tanggal berapa istihadahnya itu dalam pembahasan istihadah nanti. Ya mudah, karena istihadah itu sebenarnya darah penyakit ya. Kalau darah haid kan darah kotor, darah alamiah. Kalau darah istihadah itu darah penyakit dan itu biasanya gangguan setan. Ya kita berlindung, mudah-mudahan tidak terkena keluarga-keluarga kita yang perempuan tidak terkena gangguan darah istihadah ini. Karena apa ya? Menyusahkan. Darah istihadah itu. Biasanya darah istihadah itu nanti keluar ya, ada salah satu perempuan ketika berhenti meminum KB misalnya, itu biasanya keluar darahnya itu sudah tidak beraturan. Biasanya ketika berhenti awalnya menggunakan KB kemudian berhenti, biasanya itu keluarnya itu tidak sebagaimana biasanya, bahkan bisa sampai 20 hari keluar darah terus menerus gitu. Ya tergantung perempuannya ya. Memang beda antara perempuan satu dan perempuan yang lain. Jadi khamsata asyarah apanya? Yauman, harinya. Yauman ini jadi tamyiz. Kalau mengartikan bahasa Indonesia apanya gitu. Apanya? Yauman, harinya. Bila yaliha dengan malam-malamnya hari. Jadi 15 hari, 15 malam. Jadi paling banyaknya haid itu 15 hari, 15 malam. Kemudian juga perempuan yang dianggap mengeluarkan darah haid itu kalau sudah berumur 9 tahun. Sudah berumur 9 tahun atau umur 9 tahun kurang 15 hari. Tapi menggunakan perhitungan kalender Hijriah. Oleh karena itu mungkin bagi orang tua misalnya, bagi orang tua bisa bahasa Jawanya itu niteni meneliti ya. Jika memiliki anak perempuan, anaknya itu lahir bulan apa, bulan hijriahnya tanggal berapa, kemudian dihitung, karena itu nanti berkaitan dengan hukum haidnya itu juga, masalah haidnya itu juga ya. Karena terkait masalah haid ini memiliki konsekuensi hukum ya, misalnya masalah iddah ya, kemudian masalah sholat, puasa, menyentuh Al-Quran dan seterusnya. Jadi kalau ada perempuan ya kurang dari 9 tahun ya, umur 8 tahun kemudian keluar darah, itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Jadi itu darah fasad. Nama lain dari darah istihadah itu darah fasad, karena darah yang keluar dari perempuan itu hanya 3. Darah istihadah, darah haid, darah nifas ya. Kalau darah yang keluar bersamaan dengan bayi itu, asalkan perempuan itu tidak haid ya sebelum melahirkan itu, maka itu disebut darah fasad atau istihadah, bukan darah wiladah. Darah sebab wiladah. Jadi 15 hari. Ini diloncat ini ya. Wa ghalibuhu, dan adapun biasanya waktu haid situn ialah 6 hari, au sab'un atau 7 hari. Au sab'un atau 7 hari. Jadi biasanya perempuan haid itu ya, perempuan haid itu
6 hari atau 7 hari kebiasaannya. Ya, perempuan-perempuan Arab yang diteliti oleh Imam Syafi'i itu ya, kebiasaannya itu 6 hari atau 7 hari kebiasaannya. Paling banyaknya 15 hari gitu. Terkadang ada juga perempuan yang kebiasaannya 8 hari ada, 9 hari ada, 10 hari ada. Jadi memang antara perempuan satu dan perempuan yang lain itu terkadang fenomena haidnya itu berbeda-beda gitu. Cuma ini ada batasan-batasan ya. Artinya paling sedikitnya itu adalah 24 jam, kemudian biasanya 6 sampai 7 hari, paling banyaknya 15 hari ya. Aqallut tuhri, adapun paling sedikitnya masa suci ya. Bainal haidataini, di antara dua haid ya, dua haid. Khamsata asyara, ialah 15, apanya yauman, harinya. Jadi paling sedikitnya masa suci perempuan ya, tiap-tiap bulannya itu 15 hari. Tiap-tiap bulannya itu 15 hari. Itu paling sedikitnya. Ya, karena paling banyak, anggap saja misalnya bulan Muharram ada 30 hari ya usianya. 15 hari haid, otomatis 15 hari suci ya. Sehingga kalau haid lebih dari 15 hari itu kan disebut apa? Istihadah. Ya, karena memang dalam tiap-tiap bulan itu mesti ada masa suci, mesti ada masa haid. Jadi ada masa suci, mesti ada masa suci, dan tidak mesti ada masa haid ya. Karena bisa jadi haid itu juga datang 2 bulan sekali, bisa jadi ada perempuan seperti itu. Tapi kalau suci, minimalnya tiap bulan itu mesti 15 hari. Itu paling sedikitnya 15 hari. Wa ghalibu, dan adapun kebiasaannya masa suci, arba'atun, ialah 4, wa isruna, dan 20 yauman, harinya. Jadi kebiasaan masa suci itu ada 24 hari ya. Dengan rincian, andaikan bulan Maulid misalnya ya, ada 30 hari usianya, 6 hari haid ya, 24 hari suci itu. Atau salah satun 3, wa isruna, dan 20 ya, yauman, harinya, atau 23 hari atau 23 hari. 23 hari. Dengan rincian berarti 7 hari haid, 23 hari suci. Seperti itu tiap-tiap bulannya. Wala hadda, dan tidak ada batasan ya, li aktsarihi, bagi paling banyaknya suci ya. Kalau paling banyaknya haid ada 15 hari, tapi kalau paling banyaknya masa suci perempuan itu tidak ada batasnya. Karena bisa jadi perempuan itu masa sucinya 60 hari misalnya, baru haid lagi ya. Bisa jadi perempuan itu masa sucinya 1 tahun sekali, baru haid misalnya. Atau tidak pernah haid sama sekali, seperti Sayyidati Fatimah Zahra ya, Fatimah dengan yang saya ketahui banyak mengenai saya itu Sayyidati Maryam, sehingga beliau itu kan dijuluki dengan Al-Batul. Al-Batul itu perempuan yang tidak pernah haid, tidak pernah mengalami haid. Jadi gelar bagi Sayyidati Fatimah itu apa? Banyak ya, bukan hanya Zahra saja. Zahra itu kan artinya mencorong, artinya bersinar, berkilau wajahnya. Zahra itu bersinar, berkilau wajahnya, itu Zahra ya. Juga dalam kitab ini dijelaskan hikmahnya mengapa Sayyidati Fatimah tidak pernah haid, kemudian diberi gelar juga Zahra ya. Di selain Al-Batul juga diberi Zahra karena apa ya? Adami fawati zamani 'alaiha bila ibadah. Artinya beliau itu, Sayyidati Fatimah itu dalam hidupnya itu
terus beribadah ya. Artinya tidak ada waktu-waktu sehingga beliau itu tidak melaksanakan ibadah ya. Karena ketika orang itu perempuan mengalami haid, otomatis kan ibadahnya kurang ya, minimal 15 hari sudah tidak sholat kalau haidnya 15 hari. Kalau haidnya 7 hari sudah tidak sholat, tidak baca Al-Quran, kan seperti itu ya. Sayyidatina Fatimah ini tidak pernah haid. Kemudian juga gelarnya Sayyidatina Fatimah itu Azzah. Jadi Sayyidatina Fatimah itu punya gelar Zahra, artinya wajahnya berkilau, mencorong ya, bersinar. Kemudian Al-Batul, tidak pernah haid ya. Kemudian Azzah itu perempuan yang mulia, perempuan yang luhur ya. Kemudian juga Radiyah Mardiyah, dia perempuan yang ridho dan diridhoi gitu ya. Bahkan nama Fatimah sendiri itu artinya al-man'u, mencegah ya. Artinya mengapa Sayyidatina Fatimah itu bermakna mencegah? Artinya Sayyidatina Fatimah itu dicegah dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu terkait masalah haid. Jadi mudah sebenarnya haid, pembelajaran masalah haid itu, asalkan tidak istihadah. Yang ruwet itu ketika perempuan mengalami istihadah. Artinya istihadah itu ya secara sederhana itu haid tapi melebihi 15 hari, paling banyaknya haid, atau tidak sampai 24 hari. Misalnya haidnya 3 hari, cuma ketika dihitung masa keluarnya itu tidak sampai 24 jam misalnya, bukan istihadah berarti. Gitu. Kemudian aqallun nifasi, sekarang nifas. Aqallun nifasi adapun paling sedikitnya masa nifas ya. Majjatun ialah setetes atau sekejap. Setetes atau sekejap. Ya. Setetes atau sekejap, satu kali keluar. Itu nifas. Jadi nifas itu darah yang keluar akibal wiladah. Jadi setelah melahirkan. Kalau darah yang keluar kalau darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya bayi ya, dengan keluarnya bayi itu bukan darah nifas ya, bukan darah nifas. Dalam Imam Syafi'i itu diperinci jadi 2. Bisa jadi darah yang keluar bersamaan dengan bayi itu, yang pertama adalah darah istihadah ya. Jadi darah yang keluar bersamaan dengan bayi itu adalah darah istihadah atau darah fasad atau darah karena luka itu ya. Jadi kan orang melahirkan tuh biasanya kan rahimnya itu kan bahasanya kan pecah gitu ya. Ya, jadi pecah sehingga keluar darah kan, seperti itu. Seperti tangan kalau luka itu kan keluar darah seperti itu. Bisa jadi darah itu yang keluar bersamaan dengan bayi ya. Atau bisa jadi darah yang keluar bersamaan dengan bayi itu adalah darah haid. Ini dengan asumsi bahwasannya perempuan yang hamil itu bisa haid ya. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah bisa jadi perempuan yang hamil itu mengalami haid. Walaupun ya yang saya ketahui perempuan yang hamil itu kan tidak mengalami haid selama masa hamilnya itu. Tapi andaikan keluar darah itu bisa jadi adalah darah haid. Jadi misalnya 2 hari sebelum melahirkan dia itu keluar darah haid, bukan darah pendarahan, bukan ya. Keluar darah haid dengan karakteristiknya. Kemudian terus keluar kemudian lahir. Nah, bisa jadi itu adalah darah haid. Jadi seperti itu. Itu adalah darah haid. Ya. Ya. Jadi darah yang keluar bersamaan dengan Dengan bayi itu bukan darah
nifas, tapi itu adalah darah fasad atau darah istihadah. Jadi seperti itu, darah istihadah. Nah, darah nifasnya itu akibal wiladah, setelah melahirkan, setelah berselang beberapa waktu itu baru keluar darah nifas. Dengan catatan keluar darah nifas itu tidak dipisah ya. Artinya setelah perempuan itu melahirkan ya, antara masa perempuan mengeluarkan bayinya itu dengan keluarnya darah nifas itu tidak dipisah dengan waktu selama 15 hari. Kalau dipisah dengan waktu suci selama 15 hari maka bukan darah nifas. Misalnya ada perempuan lahir tidak keluar darah nifas, Mas. Kemudian suci sampai 15 hari. Kemudian baru keluar darah. Jadi darah yang keluar setelah 15 hari suci itu bukan darah nifas itu, tapi darah haid. Ya, darah haid. Jadi seperti itu. Jadi kalau diselang 15 hari suci ya. Tapi biasanya kebanyakan itu ya perempuan ya. Kebanyakan ya kaprahnya ya. Memang ada mustasnayat. Kaprahnya itu setelah melahirkan beberapa waktu baru keluar darah nifas ya. Jadi yang keluar darah nifas itu bukan hanya yang lahir secara alamiah yang melalui jalannya, tapi betapapun operasi sesar itu juga mengalami nifas itu, mengalami nifas juga. Bisa mengalami nifas juga. Ya. Ya karena ya ini juga menurut pengamatan saya ya. Ya ada beberapa perempuan yang lahir sesar kemudian operasi, saya tanya apakah nifas mengalami nifas juga. Jadi paling sedikitnya masa nifas itu majatun ialah setetes atau 1 kali keluar ya. 1 kali keluar darah nifas. Yang penting darah, tidak ada sifat-sifatnya ya, yang penting darah yang keluar itu. Wa ghalibuhu, dan kaprahnya nifas, kebiasaannya nifas arba'una ialah 40 hari. Arba'una ialah 40 yauman, harinya. Jadi kaprahnya nifas itu 40 hari. Biasanya perempuan itu sampai 40 hari terus mengeluarkan darah terus menerus ya. Ya maksudnya enggak terus menerus seperti air seni itu tidak. Seperti air kencing itu tidak, artinya ya keluar berhenti keluar gitu. Artinya enggak seperti ya, kalau keluarnya seperti air seni terus menerus gitu tiap menit tiap detik ya bisa bermakna seperti makna haid secara bahasa ya. Haid itu secara bahasa kan bermakna banjir, bisa banjir sungguhan kan gitu ya. Jadi keluarnya sedikit-sedikit ya, ada yang deras gitu ya, deras, ada sedikit-sedikit gitu, ada yang deras, ada yang sedikit gitu. Tapi ada juga yang seperti kencing itu ada, cuma tidak lama gitu. Wakaruhu, dan adapun paling banyaknya masa nifas situna ialah 60 yauman, harinya. Jadi paling lamanya nifas itu 60 hari. Jadi 60 hari. Itu paling lamanya masa nifas itu. Jadi paling lamanya masa nifas itu ada 60 hari. Jadi kalau lebih dari 60 hari itu berarti darah istihadah. Jadi seperti itu. Wajib mandi sudah. Jadi wajib mandi. Itu darah nifas. Jadi setelah pembahasan darah haid, darah nifas ya, akan saya kelupas sedikit tentang darah istihadah. Jadi darah istihadah itu ya darah yang keluar dari rahim perempuan selain darah haid dan nifas, itu namanya darah istihadah. Darah istihadah hukumnya tidak sama dengan haid maupun nifas. Kalau darah istihadah ini hukumnya sama dengan keluar air seni. Ya. Sama dengan keluar madi, wadi, itu artinya najis. Ya. Tidak memiliki konsekuensinya, hanya berhadas kecil saja, tidak sampai kepada hadas besar. Jadi gitu. Kalau darah istihadah. Jadi kalau darah istihadah itu konsekuensinya hanya hadas kecil saja kalau darah istihadah itu. Sehingga ketika waktunya sholat ya harus sholat, harus kemudian dicuci dulu ya,
kemaluannya, kemudian dibersihkan, kemudian dimasukkan kapas ke dalamnya agar tidak di samping diberi pembalut ya, agar tidak keluar darahnya ketika sholat. Karena wudhunya itu hukumnya sama dengan daimil hadas, orang yang terus menerus berhadas itu harus masuk waktu wudhunya ya. Kemudian harus sudah masuk waktu, harus sudah mengetahui arah kiblat misalnya. Wudhunya harus mualah ya, bersegera ya, berkesinambungan ya, tidak boleh dipisah-pisah ya. Itu hukumnya orang itu. Jadi menyumbat dengan kapas itu dengan catatan kalau tidak sakit ya. Kalau sakit ya tidak harus ya, kalau sakit misalnya, atau ketika dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa itu tidak boleh memasukkan kapas ke dalam kubulnya, itu tidak boleh, ke dalam rahimnya itu. Kenapa? Karena itu bisa membatalkan puasa ya, karena tidak boleh memasukkan ke dalam dan terlalu dalam, itu tidak boleh karena itu bisa membatalkan puasa gitu. Itu darah istihadah. Jadi darah istihadah itu ciri-cirinya diantaranya yang pertama, darah yang keluar sebelum umur 9 tahun ya, atau 9 tahun kurang dari 15 hari, itu darah istihadah namanya. Kemudian yang kedua, darah yang keluar kurang dari 24 jam, paling sedikitnya masa haid. Kemudian yang ketiga, darah yang keluar melebihi batas maksimal haid, yaitu lebih dari 15 hari ya. Kemudian darah yang keluar bersama bayi ya, dan perempuan itu tidak mengalami haid sebelumnya, artinya tidak bersamaan dengan haid yang misalnya sebelum 2 hari itu haid misalnya. Kalau ikut pendapatnya Imam Syafi'i, perempuan yang hamil bisa haid ya. Kalau ikut pendapat Imam Hambali, itu perempuan yang hamil itu tidak haid. Seperti itu. Kemudian lebih dari 60 hari ya. Jadi lebih dari 60 hari bagi orang yang nifas. Artinya darah itu sudah keluar melebihi 60 hari bagi perempuan yang nifas. Kemudian darah itu darah nifasnya itu tidak diselingi dengan masa suci ya. Tidak diselingi dengan masa nifasnya itu misalnya tidak diselat-selati dengan masa suci sebanyak 15 hari. Jadi seperti itu. Misalnya perempuan nifasnya sudah nifas 7 hari, kemudian 15 hari setelahnya itu suci ya, baru kemudian keluar darah lagi, itu bisa jadi istihadah. Jadi seperti itu, karena diselat-selati oleh 15 hari suci di pertengahan. Nah, dalam keadaan suci seperti itu ya diwajibkan melakukan hal-hal yang diwajibkan ya, seperti sholat ya, karena dalam rangka berhati-hati ya. Nah, pembahasan istihadah ini memang agak panjang ya. Ya, secara umum istihadah itu bisa dibagi menjadi 3 tipe perempuan yang istihadah itu. Jadi istihadah itu biasanya intinya kalau dalam haid itu intinya perempuan itu intinya perempuan itu haidnya itu kurang dari 24 jam atau melebihi 15 hari ya, itu. Ya, darah tipe perempuan istihadah itu secara garis besar itu ada 3. Ada mubtadi'ah, itu perempuan yang baru haid. Ada mu'tadah, perempuan yang sudah biasa haid. Ada muhayyirah ya, ada mutahayyirah, perempuan yang bingung ya, artinya yang sudah biasa haid atau baru pertama haid. Artinya apa?
darah yang keluar itu tidak bisa dibedakan, cuma punya satu warna misalnya. Warna yang keluar itu merah semua sampai 30 hari. Nggak bisa dilihat mana yang kuat, mana yang lemah. Ya, seperti itu. Itu bisa jadi muhayyirah, ya, seperti itu. Ya, cuma secara prinsip itu ada 7. Yang pertama itu mubtadi'ah mumayyizah. Ya. Mubtadi'ah mumayyizah itu perempuan yang baru saja haid sudah mengalami istihadah. Artinya sudah istihadah sampai 30 hari atau 24 hari atau 20 hari gitu. Mubtadi'ah mumayyizah. Mumayyizah berarti bisa membedakan. Ya, bisa membedakan. Mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah itu perempuan yang baru haid, ya, baru mengalami haid. Mumayyizah bisa membedakan. Artinya bisa membedakan itu darah yang keluar itu bisa dibedakan. Jadi darah yang keluar itu bisa dibedakan. Ada yang warna hitam, ada yang warna ada yang warna merah, ada yang warna merah kekuningan, ya, ada yang warna kuning, ada yang warna keruh, ya, antara hitam dan putih gitu. Itu. Ya, kalau putih itu biasanya kalau darah putih itu bisa jadi menjadi tanda sucinya dari haid atau nifas. Jadi kalau darah warna putih, ya, kalau warna putih, kalau misalnya keluar warna putih itu biasanya sudah menjadi tanda berakhirnya masa haid atau masa nifas. Kalau darah putih, karena haid itu warnanya tidak putih. Kalau ada warna biru misalnya, nggak ada. Kalau ada perempuan misalnya darahnya kok berwarna biru, itu bukan darah haid. Ya nggak tahu darah apa ya. Kalau warna biru, ungu misalnya, ya nggak tahu. Kalau yang penting ada 5 sampai kemana saya jelaskan tadi itu. Ya. Itu perempuan mubtadi'ah mumayyizah. Cuma mumayyizah itu ada beberapa syarat. Ya, yang pertama itu darah kuatnya tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih, ya. Dan tidak lebih dari dari 15 hari. Dan tidak lebih dari 15 hari. Artinya kalau dalam itu juga bisa dilihat di ya. Di Tatufatul Tulab itu. Ya, darah meskipun mubtadi'ah bisa darah yang keluar itu bisa dibedakan, warna-warni misalnya, tapi ada beberapa syarat, ya, sehingga bisa disebut sebagai mubtadi'ah mumayyizah. Yang pertama darah kuat, darah yang kuat, ya, misalnya yang hitam misalnya, itu tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Kemudian misalnya contoh kecil mubtadi'ah mumayyizah, ya. Misalnya perempuan yang baru haid itu sudah keluar darah hitam, kan kuat ini. Darah hitam selama 10 hari. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 25 misalnya, merah semua. Berarti haidnya itu hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 11 sampai tanggal 25 itu istihadah. Seperti itu. Itu mubtadi'ah mumayyizah, ya. Kemudian darah lemahnya tidak kurang dari 15 hari. Jadi darah lemah yang keluar itu tidak lebih dari 15 hari. Ya. Jadi tidak kurang dari 15 hari, ya, bagi yang terus-menerus, ya. Kemudian darah lemahnya harus berturut-turut, ya, dan tidak bersambung, ya, tanpa dipisah, ya, darah kuat, ya. Bukan dengan dengan bersihnya darah, seperti itu. Jadi tanpa dipisah dengan darah kuat. Jadi tanpa dipisah dengan jadi darah lemahnya itu berturut-turut, ya, dan tidak bersambung, ya, tanpa dipisah dengan darah kuat. Misalnya seperti ini. Tanggal 1 Safar, atau 1 Safar, 5 hari darah merah. Tanggal 1 Safar sampai tanggal 5 itu berwarna merah. Tanggal 6, ya, tanggal 6 sampai tanggal 11 itu warnanya hitam, ya. Kemudian tanggal 12 sampai tanggal 17 itu warnanya merah. Jadi haidnya itu hanya dari tanggal 5 sampai tanggal
12 itu saja. Sampai tanggal 11 tadi ya. Yang warna hitam saja itu. Jadi yang dari awal merah dengan yang di akhir merah itu bukan darah haid itu. Karena dipisah dengan darah yang lebih kuat. Kemudian darah kuatnya itu keluar lebih dulu ya. Kemudian darah kuat bersambung dengan yang lemah. Ya. Bersambung dengan yang lemah. Ya. Tidak bersambung dengan yang lebih lemah. Misalnya gitu. Ya, misalnya pertama hitam. Jadi 3 hari pertama hitam sudah 24 jam misalnya. 3 hari berikutnya kuning ya. 3 hari berikutnya merah. Ya. Ini kan darah yang lumayan kuat, yang hitam dengan merah kan dipisah dengan kuning. Itu tidak bisa menjadi mubtadi'ah mumayyizah nanti. Nah, jumlah darah yang kuat dan yang lemah tidak lebih dari 15 hari. Itu mubtadi'ah mubtadi'ah mumayyizah ya. Jadi mubtadi'ah mumayyizah itu. Mubtadi'ah mumayyizah. Ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah itu yang darah yang keluar itu tidak yang kedua itu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Darah yang keluar itu tidak bisa dibedakan, misalnya tidak bisa dibedakan atau tidak memenuhi syarat mubtadi'ah mumayyizah. Tidak bisa dibedakan darahnya itu. Tidak bisa dibedakan. Darahnya itu tidak bisa dibedakan. Misalnya darahnya yang keluar selama 25 hari itu kuning semua atau merah semua gitu, hitam semua gitu. Nah ini yang mana kan gitu, kental semua gitu, nggak jelas, nggak bisa dibedakan darah yang keluar itu. Nah, itu namanya mubtadi'ah mumayyizah. Nanti hukumnya menjadi mutahayir nanti. Kemudian yang ketiga ada 7 ya. Jadi tipe istihadah perempuan istihadah ada 7 ya. Mubtadi'ah mumayyizah, kemudian mubtadi'ah ghairu mumayyizah, kemudian mu'tadah mumayyizah. Orang yang sudah biasa haid mumayyizah. Artinya darah yang keluar itu bisa dibedakan gitu ya. Sudah biasa haid, darah yang keluar itu bisa dibedakan. Misalnya sudah biasa haid, ya sudah biasa haid. Kok tiba-tiba bulan berikutnya kok sudah biasa haid 9 hari. Kemudian kok bulan berikutnya sudah haid lagi 20 hari misalnya. Dilihat darahnya itu. Oh, ternyata yang 10 hari ini hitam. Yang 10 hari pertama hitam. Ya, kemudian yang sisanya jadi 1 sampai tanggal 1 sampai tanggal 10 hitam, tanggal 11 sampai tanggal 19 kok ternyata merah. Berarti haidnya itu hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu. Yang merah itu tidak dihitung, berarti itu darah istihadah. Ya wajib melakukan hal-hal yang diwajibkan bagi perempuan ya, sholat, puasa dan seterusnya. Gitu. Kemudian ada mu'tadah ghairu mumayyizah. Ini banyak. Jadi mu'tadah ghairu mumayyizah itu artinya perempuan yang tidak bisa membedakan darahnya. Jadi darah yang keluar itu tidak bisa dibedakan. Ya. Atau tidak memenuhi syarat mu'tadah mumayyizah. Tidak bisa dibedakan, hitam semua, kuning semua gitu, atau merah semua, atau keruh semua, itu tidak bisa dibedakan. Ya. Ada kalanya dzakiratan li'adatiha qadron wa waqtan. Ada kalanya perempuan itu ingat ya kepada kebiasaannya. Misalnya kadarnya itu biasanya haidnya 10 hari, misalnya bulan sebelumnya itu 10 hari misalnya gitu. Wa waqtan, dan waktunya juga ingat gitu ya. Waktunya juga ingat juga. Jadi waktunya ingat juga. Misalnya awal bulan tanggal 1 misalnya. Waktunya biasanya pertengahan bulan tanggal 15 mesti haid ya gitu. Ingat. Zakiratan, ingat. Misalnya kebiasaannya haid 10 hari tiap-tiap tanggal 17 pertengahan bulan misalnya gitu, ingat. Kemudian contoh yang seterusnya yang ke-5 ya. Mu'tadah ya, yang sudah biasa haid ya. Ghairu mumayyizah ya. Jadi ghairu mumayyizah zakiratan li'adatiha qadron la waqtan. Artinya perempuan itu tidak bisa membedakan darahnya tapi ingat kebiasaannya itu biasanya haidnya 10 hari. Cuma waktunya itu lupa.
Saya misalnya haidnya itu tanggal 1 apa tanggal 10 apa tanggal 11 itu lupa. Itu namanya yang kelima ghairu mumayyizah dzakiratan li adatiha qadran la waqtan. Ada mu'tadah ya, dzakiratan waqtan la qadran. Perempuan yang sudah biasa haid tidak bisa membedakan warna darahnya, tapi ingat waktu haidnya. Biasanya ingat haidnya itu misalnya tiap tanggal 14 pertengahan bulan misalnya gitu. Tapi kadarnya itu enggak ingat. Biasanya haidnya itu berapa hari gitu. Itu enggak ingat. Ya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh itu mu'tadah ghairu mumayyizah ya, nasyan li adatiha qadran wa waqtan. Jadi perempuan yang sudah gak bisa membedakan warna haidnya ya, karena memang bukan berarti gak bisa membedakan dengan diri kita. Memang darah yang keluar itu satu tipe biasanya gitu, merah semua gitu. Nah, kemudian kadarnya itu biasanya haidnya berapa hari, bulan-bulan sebelumnya itu tidak ingat, lupa. Kemudian waktunya juga lupa misalnya gitu, karena terledor misalnya gitu. Sehingga ketika seperti itu sulit untuk menentukan mana yang dari misalnya darahnya dia itu mengalami istihadah selama 30 hari, mana yang darah haid, mana yang darah istihadah, itu sulit untuk menentukan mana yang darah antara darah haid dan istihadahnya itu. Oleh karena ya, cuma memang sebenarnya pembahasannya panjang. Ya mungkin bagi teman-teman yang membutuhkan, ya saya memiliki PowerPoint ya dari guru saya dulu di pondok. PowerPoint masalah haid ya. Ustaz Badrut Tamam namanya. Jadi itu ada sekitar 115 slide masalah haid ini, dan itu di dalamnya ada contoh-contohnya, itu ada contoh-contohnya masalah istihadah ini ya. Jadi masalah istihadah ini. Jadi sebenarnya masalah haid dan nifas itu tidak ruwet ya. Yang ruwet itu ketika ada perempuan mengalami istihadah, ini yang bisa menjadi ruwet ya. Jadi kalau ya itu oleh karena itu kan wajib perempuan itu belajar, karena berkaitan dengan hal-hal yang lain misalnya gitu. Bisa jadi kita suami istri misalnya akan melakukan hubungan intim dalam keadaan haid, dan dalam sebuah kitab kan bisa mewariskan penyakit kusta kan gitu ketika jima dalam keadaan haid itu. Tentu sebagai perhatian, oleh karena itu perlu mungkin bisa belajar. Jadi gitu. Ya sebenarnya sangat panjang sekali, ya, tidak bisa saya terangkan karena memang lebih enaknya itu pakai slide ya, pakai slide. Ya memang kalau memang membutuhkan bisa saya kirim via inbox misalnya. Faslun, adapun ini ialah suatu fatwa. A'dzarus sholati, adapun udur-udurnya sholat, itnani ialah 2. Jadi udur-udurnya sholat itu ada 2. Yang pertama an-naumu, yang pertama tidur ya. Wanisyanu, dan lupa. Ya kembali kepada masa haid tadi ya. Ya ini mungkin bagi saya pribadi juga, karena punya anak perempuan ya, untuk apa istilahnya, meneliti, artinya memperhatikan ya terkait masalah haid ini ya, karena ini banyak berkaitan dengan masalah ibadah dan macam-macam, khususnya masalah waktu kapan haidnya, kemudian kadar haidnya misalnya gitu, dan umur anaknya gitu. Kemudian per bulan itu sebenarnya kalau bisa di list itu ya. Bulan Safar bulan pertama bulan Safar 7 hari. Bulan Rabiul Awal 7 hari misalnya. Bulan Rabiul Akhir 8 hari ya. Bulan Jumadil Awal, Jumadil Ula misalnya 10 hari misalnya. Itu perlu dicatat sebenarnya. Karena nanti itu bisa saja nanti khususnya bagi mutahayyir bisa jadi berbentuk seperti angka cantik gitu ya, 35 gitu, 75 gitu.
7, bulan pertama 7, 5, bulan ketiga 7 lagi, 5 lagi, 7 lagi, 5 lagi. Itu ada konsekuensi hukum juga. Artinya ada cara penghitungan juga. Gitu. Nah, baik, dari sini pembahasan tentang masalah toharoh alhamdulillah sudah selesai. Ini masalah a'dzarus sholat ya. Jadi udur-udurnya sholat. Artinya ketika seseorang itu tidak melaksanakan sholat pada waktunya, itu dimakfu ya. Jadi dimakfu. Jadi yang pertama itu tidur. Jadi ketika kita tertidur misalnya kemudian terlewat waktu sholat ya, itu dimakfu, artinya tidak berdosa. Asalkan kita tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Kalau kita tidurnya sudah masuk waktu sholat, kalau tidak ada keyakinan bahwasanya kita akan bangun sebelum waktu sholat tersebut habis, maka kita maksiat. Tapi kalau kita yakin akan bangun sebelum waktunya habis misalnya, maka tidak haram kita tidur pada waktu itu. Jadi oleh karena itu, ini mungkin berkaitan dengan pentingnya sholat ya, berkaitan dengan pentingnya sholat. Jadi tidur, misalnya tidur setelah azan subuh tidur, kemudian bangun jam 7, ini terledor. Jadi terledor kalau tidak ada don atau tidak ada sangkaan kuat, kita akan bisa bangun, kecuali kita titip kepada istri kita, tolong bangunin jam 5 misalnya gitu. Jadi kalau misalnya kita tidurnya sebelum waktu subuh dan ada keyakinan kuat akan bangun, itu pas tertidur, pas artinya bahasa Maduranya itu tebebes gitu, yaitu tidak bisa makruh. Cuma harus wajib dikodok. Kemudian yang kedua yaitu lupa ya. Jadi lupa, misalnya lupa ya, terkadang karena manusia itu makhluk khotok wan nisyan kan, tempatnya keliru, tempatnya lupa. Jadi ketika lupa nggak apa-apa. Ketika lupa kemudian sholat terlewat, ya nggak dosa, namanya lupa. Kan lupa itu sudah bukan otoritas kita kan. Lupa itu kan kadang diganggu setan, kadang ya karena lupa itu bukan di luar kemampuan kita, ya dimakfu oleh Tuhan, oleh Allah. Kecuali lupanya itu disebabkan kita main game misalnya, main sesuatu yang artinya tidak berkaitan dengan ibadah atau beribadah sekalipun misalnya gitu. Ya kecuali jadab itu lain, bahasan tasawuf. Jadi lupa. Jadi misalnya karena main game terlalu asyik, misalnya ngobrol terlalu asyik, kemudian terlewat waktu, itu dosa. Tapi kalau lupa dengan sebab-sebab yang bisa dibenarkan oleh syariat, ya tidak dosa. Kemudian faslun, adapun ini adalah suatu fasol ya. Jam berapa? Syurutus sholati, adapun syarat-syaratnya sholat, tamaniyatun ialah 8. Jadi membahas tentang syarat-syaratnya sholat, artinya hal-hal yang harus dilaksanakan sebelum waktunya sholat dan harus berkesinambungan sampai sholat itu selesai, itu syarat. Kalau rukun itu sesuatu yang wajib dilaksanakan, pada waktu sholat dan menjadi bagian dari sholat, itu rukun. Kalau syarat itu sebelum sholat, tapi harus langsung sampai selesainya sholat. Ada 8 dalam kitab ini. Pertama, toharatul hadatsaini ya. Toharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas. Jadi suci dari hadas kecil dan hadas besar ya. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu yang pertama. Jadi hadas kecil dan hadas besar. Jadi bagi yang berhadas kecil dan berhadas besar tidak sah sholatnya. Wa taharatun anil najasati, dan suci dari najis. Ya, cara menyucikan najisnya ya artinya suci dari najis itu baik pakaian kita, badan kita, juga tempat kita sholatnya itu. Jadi harus disucikan dulu. Ya, apakah najisnya itu najis mutawasito, mukhafafah, atau mughalladhah, itu harus disucikan dulu. Cara mensucikannya ya sebagaimana penjelasan terlalu. Alatnya adalah air.
Jadi alat yang digunakan oleh kita ini adalah air, itu termasuk apa ya namanya? Itu termasuk khususiyah bagi umatnya Nabi Muhammad. Jadi kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu menyucikan najis itu tidak dengan air, tapi langsung dipotong. Misalnya di bajunya kena najis, ya, itu langsung dipotong bajunya, dibuang. Jadi lebih ringan umatnya Nabi Muhammad ini. Jadi kan ya bersyukur kita. Ya, kecuali jadi yang dipotong itu tapi najis yang ada di baju ya. Kalau di badan tidak. Kalau di badan ya disucikan secara biasa. Kalau seandainya najis yang di badan dipotong, bagaimana kalau misalnya kencing, berak gitu ya? Kan bisa mati semua. Artinya yang ketika pada zaman nabi-nabi terdahulu, sebagaimana dalam penjelasan kitab Bajuri itu. Jadi ketika kena najis umat-umat terdahulu itu harus dipotong. Kalau kena di baju gitu, pitau gitu, di baju itu harus dipotong bajunya itu. Kalau di badan tidak. Kalau di badan, jadi harus dipotong, dibuang gitu. Kemudian sholatnya umat terdahulu itu harus di tempat ibadah secara khusus. Kalau sekarang ya di masjid gitu ya. Tidak boleh di tempat selain tempat-tempat khusus untuk ibadah. Kalau umat Nabi Muhammad kan di semua tempat asalkan suci kan. Karena dalam hadis ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi semua bumi ini dijadikan masjid kan gitu. Ya. Wa turbatuha tahuran, dan tanah debunya itu suci. Itu termasuk khususiyah bagi umatnya Nabi Muhammad. Kita bersyukur ya bisa menjadi umatnya Nabi, dan mudah-mudahan diakui oleh Nabi Muhammad, amin, sebagai umatnya, umat ijabah. Fitaubi di pakaian, wal badani dan badan, wal makani dan tempat. Wasatrul aurati dan menutup aurat. Wasatrul aurati menutup aurat. Menutup aurat itu ya dengan pakaian ya, bisa dengan pakaian ya. Menutup aurat artinya menutupi warna kulit. Jadi gak boleh transparan penutupnya itu. Jadi yang dinamakan menutup aurat yang menjadi kriteria keabsahan sholat itu, penutup auratnya harus bisa menutup warna kulit. Kalau tidak bisa menutup warna kulit, maka tidak bisa disebut sebagai menutup aurat. Misalnya pakai baju plastik, dari plastik, misalnya plastik putih, itu kan kelihatan. Plastik putih yang transparan itu kan kelihatan. Itu tidak bisa digunakan. Atau pakai mantel, kan ada mantel yang warna putih itu biasanya. Warna putih yang bening ada itu. Ya, yang biasanya digunakan oleh komunitas PA misalnya itu. Pakai mantel itu saja. Ibadah sholat tidak bisa. Karena transparan, bisa kelihatan kulit-kulitnya itu. Ya. Jadi kalau laki-laki dari pusar sampai lutut ya, ini wajibnya ya. Pantasnya ya disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, kondisi daerahnya ya. Ya biasanya etikanya kalau sholat ya biasanya ya pakai sarung, pakai yang ditutup bukan hanya dari pusar sampai lutut ya, kepantasannya itu tetap dipertimbangkan. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah ya, wajah dan kedua telapak tangan, baik yang bagian luar maupun bagian depan. Itu menutup aurat bagi perempuan dalam sholat. Wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat ya, menghadap kiblat itu menghadap Ka'bah ya. Ya, kalau orang Indonesia yang menghadap ke arah Mekah, Mekah menghadap ke arah Masjidil Haram. Arah kiblat itu tidak pas ke barat ya, tidak pas ke barat, tapi ke barat laut, ke arah barat laut. Jadi arah barat agak ke utara. Agak ke utara sekitar 21 sampai 27 derajat. Ya. 21 sampai 27 derajat. Artinya agak miring ya ke utara. Agak miring ke utara. Ya, agak miring ke utara. Ya, bisa lihat di peta itu karena memang posisi Indonesia itu berada di bagian selatan, bagian timur dari kota Mekah gitu ya. Dari kota Mekah. Jadi kalau pas lurus ke barat itu ya lurus ke Utopia sampai ke benua Amerika gitu. Kalau pas lurus ke barat. Jadi agak miring sekitar 20 derajat, 21 sampai 27 derajat. Memang itu kalau dalam ilmu falak itu ya ada perhitungannya, ada dihitung atau bisa
mengukur ketika rasdul apa itu, ada biasanya kan ada waktu-waktu tertentu itu, waktu tertentu ada waktu-waktu bulan Mei apa gitu ya, lupa. Itu ada matahari itu bayangannya itu pas ke arah Ka'bah, jadi seperti itu, sampai ke pas ke arah Ka'bah itu. Ya, tapi kalau di masjid yang sudah lurus dengan kiblat, ya tidak usah miring lagi sudah. Kalau miring lagi bisa menghadap ke Persia kan gitu. Atau ke Iran. Jadi kalau di rumahnya ya agak agak pas ke barat tapi agak ke utara gitu. Agak miring ke utara, agak geser ke utara. Sekitar 21 sampai 27 derajat. Wadukhulul waktu dan masuknya waktu, ya. Wal ilmu dan mengetahui bi fardhaitiha dengan kefarduannya sholat, ya. Artinya harus tahu bahwasanya sholat ini fardu atau sholat ini sunnah gitu. Bisa membedakan mana sholat fardu, mana sholat sunnah. Walayata kita dan harus tidak meyakini siapa musolli orang yang akan sholat itu fardun kepada rukunnya sholat kepada rukun min furudiyah dari rukun-rukunnya sholat, sunnatan kepada sunnah. Jadi tidak meyakini sesuatu yang rukun dalam sholat sebagai sesuatu yang sunnah. Misalnya membaca Fatihah itu kan rukun dalam syafiyah, itu kan rukun, tapi tidak dianggap sebagai rukun misalnya, itu tidak sah sholatnya. Dianggap baca Fatihah sunnah, ini bisa merusak. Kalau misalnya tahiyat awal dianggap wajib, itu masih mendingan. Kalau yang sunnah dianggap wajib itu masih, tapi kalau yang wajib dianggap sunnah, ini yang bisa membatalkan sholat. Wajtinabul mubtilati dan menjauhi hal-hal yang membatalkan. Yang membatalkan sholat nanti sebagaimana nanti ya, seperti berbicara, makan, minum dan seterusnya akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Al-ahdatsu ada ini penjelasan lainnya. Al-ahdatsu adapun hadas isnani ialah ada dua. Asgorun yang pertama adalah hadas kecil, wa akbaru dan hadas besar. Fal asgharu maka adapun hadas kecil ma ialah hadas aujaba yang mewajibkan apa ma al wudu'a kepada wudu. Hadas kecil yang mewajibkan kepada wudu. Wal akbaru dan adapun hadas besar ma ialah sesuatu aujaba yang mewajibkan apa ma al ghusla kepada mandi. Itu. Sebagai penjelasan sebelumnya. Wal auratu dan adapun aurat ya. Aurat arba'un ialah ada 4 macam-macam aurat ya. Batasan-batasan aurat ini. Wal auratu adapun batasan-batasan aurat arba'un ialah 4. Auratul rajuli yang ialah yang pertama auratnya laki-laki mutlakon secara mutlak. Wal amatu dan budak perempuan di sholat dalam sholat walaupun sekarang enggak ada budak ya. Ma baina surati ma ialah sesuatu baina surati yang berada di antara pusar rukbati dan lutut. Wa auratul hurrati dan adapun auratnya perempuan merdeka fi sholat di dalam sholat jami'u badaniyah ialah semua badannya perempuan ma rupanya selain siwal wajhi selain apa ma ialah sesuatu siwal wajhi selain wajah wal kafaini dan kedua telapak tangan. Wa auratul hurrati dan adapun auratnya perempuan merdeka wal amatu dan perempuan budak indal ajanibi di hadapan laki-laki yang bukan mahram jamul badani ialah seluruh badan wa inda maharimiha dan ketika di hadapan maharimihima mahram keduanya artinya hurrah dan amah wan nisa'i dan perempuan lain ma'ilah sesuatu baina surati yang berada di antara pusar rukbati dan lutut gitu. Nih. Jadi ini pembahasan tentang aurat. Jadi auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut ya. Begitu juga budak perempuan pada waktu sholat.
Nah, kalau auratnya perempuan merdeka dalam sholat seluruh badannya selain wajah dan kedua telapak tangan. Nah, kemudian auratnya perempuan merdeka dan perempuan budak di hadapan laki-laki lain di luar sholat ya, semua badannya wa inda maharimiha dan di selain di hadapan mahramnya dan perempuan yang lain yaitu antara pusar dan lutut. Ini dalam Syafi'iyah gitu. Ya walaupun ada aurat perempuan yang aurat perempuan ada yang ulama yang lebih mudah, aurat perempuan itu ya di luar sholat ya bisa wajah dan kedua telapak tangan. Dan banyak lagi pembahasan masalah aurat ini, mungkin tidak bisa dijelaskan di sini. Ya bisa dilanjutkan dengan pelajaran di kitab-kitab yang lain. Ya alhamdulillah sudah faslun, sudah selesai ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Apabila ada yang keliru bisa diluruskan. Faslun arkanus sholati sab'ata asyar wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati faya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah faya rabbi irhamni bihusnil khatimati Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah aminah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.